Oke. Jadi memang beberapa masyarakat itu nganggap cukai seperti pajak ya. Memang tidak salah, tapi nggak benar juga sih karena kalau kita pelajari cukai itu ada istilah di darat itu namanya juga sinteks ya. Jadi teks kan pajak, sin itu dosa, jadi pajak dosa. Ya gitu. Jadi tidak sama dengan pajak karena cukai itu memang dikenakan kepada barang tertentu yang karena karakteristiknya harus diawasi dan dibatasi. Itu jadi bukan terhadap barang yang memang dikenakan pajak, tapi memang tujuannya adalah cukai itu barang itu adalah dibatasi penggunaannya, diawasi peredarannya. Itu selama cukai begitu. Makanya cukai itu dikenakan terhadap barang-barang yang pertama bisa merusak kesehatan, bisa mengganggu lingkungan, dan atau ada dampak sosial yang negatif. Itu secara umum begitu cukai itu. Kemudian untuk dampak sosial, kemarin kita juga sudah mulai menjajaki dari cukai ini selain untuk tadi pendidikan dan sebagainya, untuk pekerja rentan, Pak. Pekerja rentan itu pekerja yang tidak tetap seperti kita yang sudah diasuransikan dan sebagainya. Mereka kita asuransikan pakai tenaga kerjaan, kita kerjasama. Manakala yang bekerja itu kecelakaan atau meninggal dunia sudah tercover oleh BPJS. Misalnya kalau meninggal 42 juta udah dapat, nanti anaknya 2 ini sampai perguruan tinggi tercover. Nah, ini yang kenapa ini termasuk tema besar kita untuk pengentasan kemiskinan. Misalnya kalau orang ini kecelakaan, berarti ibunya sama anak-anaknya kan tidak ada yang memberi kerja. Itu bisa tercover dari itu. Tidak jadi ekstrim, miskin ekstrim. Jadi ada jaminan itu. Ada jaminan seperti itu. Jadi sangat fungsi cukai sama itu ya Pak. Ya kalau dulu saya itu kan, kalau sekarang saya di Komisi 1 ya, yang bermitra kerja dengan teman-teman di pemerintahan. Kalau saya dulu di Komisi C yang kebetulan berurusan dengan pendapatan. Ketika pemerintah daerah itu dapat 14 miliar dari cukai, itu kita dapat segitu nggak ngongso. Kalau orang Batang, bahasa orang Batang itu 14 miliar nggak ngongso. Tapi ketika teman-teman pemerintah eksekutif itu mencari 14 miliar dari sektor lain, dari pajak yang lain, baik 11 pajak itu Pak, di tempat kita Pak Asri dulu yang pernah di BPKPAD, cari 14 miliar itu susahnya minta ampun. Jadi cukai ya, walaupun secara kesehatan itu rokok tadi secara kesehatan itu kurang baik, tapi di sisi lain ada pendapatan yang dari pemerintah pusat bagi hasil ke kita. Jadi saya sepakat yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi, dibatasi, tapi ketika memang sudah tidak bisa dibatasi ya berarti ada cukainya nanti yang bisa dikembalikan ke masyarakat. Ternyata begitulah sistem cukai yang udah dijelaskan oleh orang-orang hebat di sini. Jangan salah paham lagi tentang pengertian cukai berarti. Tapi ada satu hal yang menurut saya agak belum tersampaikan ini Pak Yudi. Apa ini Pak? Kepada masyarakat pengguna rokok yang tidak bercukai. Kadang masyarakat mohon maaf ya, masyarakat yang tidak mengetahui terkait cukai ini, yang penting saya merokok. Mereka tidak tahu ketika mereka itu merokok dengan rokok yang bercukai ada pengembalian untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat sekitarnya itu tidak tahu. Tapi hal ini yang menurut saya menjadi PR kita bersama, Pak Asri, teman-teman dari eksekutif ini, Pak Yudi dari Bea Cukai. Ayo kita sampaikan kepada masyarakat, kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa ayo nek bisa yo orang merokok, kalau nggak bisa ya berarti merokok yang legal. Karena mungkin yang di pikiran mereka yang merokok ilegal tuh
yang penting ngerokok harganya murah Iya, gitu. kira-kira begitu. Dan mereka tidak sadar kadang apa yang namanya merokok itu mungkin aturan kita masih kurang ketat ya Pak Koko. Kalau mungkin di luar negeri Singapura merokok harus ada tempatnya. Kan tidak sadar misalnya kita di sini ada yang merokok, ini semuanya kena ini. Iya. Karena dampaknya Kena juga, dampaknya kesehatan. Makanya cukai itu diperlukan salah satunya nanti untuk menopang kesehatan yang tidak makan nangkanya kena mulutnya Pak ya. Kalau di kita itu perdanya ada Pak Asri. Iya, Perdanya tapi ada perdanya merokok, Asri. Kawasan Merokok. bebas Merokok. merokok. Berarti kan di tempat-tempat umum ya, umum termasuk sekolahan, termasuk itu kesehatan di situ. Tapi prakteknya betul yang disampaikan Pak Asri. Prakteknya di tempat kita di Batang ini orang merokok yo masih bebas, ini. masih bebas. Jadi iya, Iya. kami minta kepada adik-adik teman-temannya ya nanti diberitahu alangkah dosanya kalau ngerokok tidak pakai cukai. Dosanya sudah 2 kali, 3 kali malah tadi tidak digunakan untuk subsidi silang untuk membantu. merugikan negara. Iya, merugikan negara. Apalagi nanti kalau sudah ada penindakan. Nah, Sanksinya gitu. iya, ada sanksinya macam-macam nanti urusan Pak Yudi nih. Karena ini urusan cukai beda dengan hal yang lain yang nindak dari cukai. Oleh karena itu perlu disosialisasikan, janganlah ngerokok. Karena perusahaannya itu nanti juga kalau dia merasa ada konsumennya, ada penikmatnya, mereka kan buat terus. Iya, betul. Tapi kalau kita sudah ndak tolak atau gempur rokok ilegal, gempur rokok ilegal, ini berdampak kepada tadi produsen yang membuat itu akhirnya hilang, merugikan banyak orang, negara dan sebagainya. Bisa nggak sih Pak kalau dari pihak cukainya atau dari pemerintah gitu langsung menutup pabriknya, langsung menutup pabrik rokok ilegal gitu? Kan peta umpet. Artinya Andai kata lagi misal distribusi rokok ilegal terus kena nih di jalan, Iya. itu bisa langsung diinterogasi, langsung disamperin ke pabrik lainnya langsung bisa tuh. Pak Bisa Yudi Pak yang bisa Yudi jelas. nih, wilayahnya Pak Yudi. dijelaskan. Ya, jadi memang apa tadi ya? Jadi pelanggar rokok ilegal itu ada banyak tahapan lah, dari mulai pabrik yang bikin, kemudian orang yang mendistribusikan, nanti membawa ke daerah lain, sama orang yang menjual, itu kan pelaku. Kemudian ada juga kita masyarakat yang masih membeli, tadi pasti bilang sama mereka kan, kalau nggak ada yang membeli, nggak ada yang pakai, mereka akan tutup sendiri, Iya, itu kan, betul. nggak akan laku sendiri. Makanya kita pertama ada banyak mekanisme harus kita lakukan, baik hard approach maupun soft approach ya, untuk memberantas rokok ilegal ini. Yang pertama tadi Pak Teguh sama Pak Ridho sampaikan ya, kita ke masyarakat sehingga jangan membeli rokok ilegal, Iya, karena efeknya ke diri kita pribadi. dan juga ke masyarakat. Rokok ilegal itu pasti efek kesehatannya lebih jelek lagi dibanding yang legal, karena kan yang legal kan ada pengawasan dari dinas kesehatan, dinas perdagangan, ada diuji kandungan tarnya, kandungan nikotinnya. Kalau yang ilegal kan enggak, nikotinnya berapa, tarnya berapa, kita nggak ngerti tuh Pak. Tembakunya buat yang murah apa gitu kita ngerti juga, betul dia murah, tembakau mungkin udah kadaluarsa, udah jamuran dipakai juga. Nah itu masyarakat harus tahu bener nih, saya rokok ilegal harganya murah, tapi kesehatanku Kualitasnya pasti akan turun. langsung Akhirnya memberatkan pemerintah juga kan, Iya. untuk ngobatin tadi. Betul. BPJS-nya jadi naik. Tagihannya naik. Jadi efeknya tidak hanya satu sisi aja, kedua tadi efek penerimaan negara. Dengan dia merokok ilegal, negara tidak mendapatkan cukai tadi. Pendapatan. Ya, pendapat cukai. Padahal cukai tadi salah satunya dipakai untuk selain pembangunan ya infrastruktur, juga adalah namanya tadi disampaikan Kesehatan. ada earmarking. Earmarking itu 3% dari pungutan cukainya dikembalikan ke pemerintah daerah tadi, untuk mengatasi dampak negatif dari kita merokok tadi kan, teman kena asapnya itu kan, untuk bayar BPJS, untuk pelatihan sama untuk sosialisasi dan lain-lain. Jadi ada banyak sisi kenapa rokok ilegal itu harus kita gempur. Nah, dukungan masyarakat, pemerintah daerah, eksekutif, legislatif, yudikatif memang harus bersinergi ya. Terus gimana penindakannya? Ya banyak, mulai dari kami dengan Satpol PP ya, operasi bersama ke toko-toko.
Kadang-kadang kita kasih pembinaan dulu, ini loh aturan begini jangan. Kalau memang pembinaan udah kita rasa cukup, ya kita tindak. Kita sita, kita pidanakan. Kalau dia mau denda ya bayar 3 kali itu. Termasuk tadi yang membawa mobil tadi, kita cegah di jalan tol, kita cegah di peristirahatan di pom bensin atau di mana, kita cari informasi ini bawa ya kita tindak. Beberapa ya kita tindak sampai ke penuntutan ke pengadilan. Itu di Batang Pak, kemarin udah ada vonis juga tahun ini ya. Terima kasih ke bantuan juga dari kejaksaan yang sudah membantu kita, pengadilan memvonis pelaku yang membawa rokok ilegal melewati wilayah kita. Itu sama juga kita kembangkan. Siapa yang menerima, siapa yang membikin. Biasanya di Batang ini alhamdulillah sampai sekarang semoga tidak ada orang yang memproduksi rokok ilegal, tidak ada di Batang itu alhamdulillah sekarang. Ada sih konsumennya walaupun mungkin ya relatif tidak banyak lah dibanding daerah lain ya. Itu toko-toko nggak banyak. Nah, tapi banyak kan produksinya tuh di daerah timur, Indonesia Timur, daerah timur lah. Wilayah di timur kita tuh sana banyak pabrik rokok ilegal yang dibawa ke tempat kita, ke Sumatera, kemana-mana, itu yang kita tindak. Kalau ketemu orangnya, pabriknya ya pasti akan kita tutup, kita sita mesinnya, termasuk kita lacak. Beberapa sudah sampai ke sana, kita kerjasama dengan teman-teman bea cukai sana untuk memblokir rekening dengan OJK, sudah dibantu untuk biar mereka tidak gampang memproduksi. Tadi ada sampaikan, mereka kucing-kucingan, mereka ya lari-larian. Ya karena di pertanyaannya untungnya tuh tanda kutip agak menggiurkan ya dengan jual rokok ilegal tadi Pak. Orang juga nggak bayar, Pak. Bayar cukai, jadi kan untungnya banyak buat mereka. Untung karena mereka kan tidak pakai pengawasan macam-macam. Iya. Pokoknya asal buat murah semurah mungkin ekonomi Iya, itu. Nggak tahu bahannya dari apa, yang penting murah, dijual untung dan nggak pakai pajak. Iya, cukai nggak bayar, pajak nggak bayar, kan mereka juga nggak bayar pajak penghasilan, nggak bayar, PPN nggak bayar, semuanya nggak bayar mereka. Nggak ada izin macam-macam kan? Izin nggak ada ya. Kalau kita lihat sih di Batang ya, kayaknya sih pabrik begitu nggak ada sih. Ya, tapi kita kalau perseorangan gitu ya, itu bikin terus dijual itu ada sih. Mungkin ada, menurut saya ada. Cuman susahnya kan ketika Satpol ini Pak Yudi, Satpol ini bisa menindak harus berkoordinasi dulu dengan teman-teman dari cukai ini. Padahal skopnya ini padahal levelnya kecil Pak Yudi. Jadi ini menjadi PR kita juga Pak Asri. Kadang kelihatannya kecil, awalnya kan kecil itu, bikin di rumah, terus ada alatnya, terus dibuat, terus dijual. Pertama mungkin pakainya plastik begitu, terus dia bikin kemasan yang bungkusan. Kadang malah ada yang sudah kalengan. Kalau saya lihat ini teman-teman yang muda-muda ini biasanya lebih cenderung lebih cenderung memilih rokok yang begitu karena memang terjangkau. Tapi dari yang kecil begini kadang akhirnya teman-teman pengusaha tadi mikir, aduh ini harus bikin dengan kapasitas yang lebih besar karena permintaan yang tadi disampaikan oleh Pak Asri dan Pak Yudi. Kadang permintaan dari masyarakat menjadi tinggi, harganya murah tinggi, akhirnya mereka produksi lebih tinggi. Iya, ini yang bisa aja harus gitu ya, Pak. Iya, harusnya dari awal ini Pak Asri, dari awal ketika ada yang seperti ini harus kita dari pihaknya. Iya, begitu. Terus saya penasaran nih Pak, sanksi terberatnya itu pengguna atau memproduksi rokok ilegal itu terberatnya sanksinya gimana Pak? Jadi tadi sampaikan oleh Pak Ku, ini memang bisa jadi memang perlu kita tangan. Tapi kami dengan pemerintah daerah Satpol PP biasanya sudah sering operasi bersama Pak. Iya. Dengan dana ini juga dana DBHJAT ada untuk penegakan hukum. Kami di Satpol PP sering operasi ke pasar-pasar, ke mana aja. Dan untuk informasi tadi ada namanya SIROLEK ya, Sistem Informasi Rokok Ilegal. Jadi terutama Satpol PP udah kita kasih aplikasinya, usernya, dan itu juga semua masyarakat bisa untuk melapor ke kita. Kalau ada rokok ilegal, informasi kita secara online akan kita datangin untuk penindakan. Dan beberapa sebetulnya kalau di tingkat taktis Pak, sebetulnya kita sudah berjalan juga.
Saya Satpol PP misal menemukan kejadian bisa ditangani dulu Pak. Oh gitu. Dulu nanti baru dikirim ke kita untuk pemprosesan Tidak lanjut. tidak lanjutnya pidana maupun dendanya ke kita. Jadi beberapa APH kalau melakukan tindakan lapangan misal langsung diamankan, serahkan kita untuk serah terima, kita proses sesuai ketentuan Pak. Baik tadi denda ultimum remedium maupun pidana. Nah, tadi sanksinya tadi di beberapa ketentuan kita sudah undang-undang Cipta Kerja, karena kita adalah kami kan penegak hukum tapi tanda kutip itu berhukum untuk kepentingan perekonomian negara. Iya, betul. Jadi pelanggaran cukai itu kan mereka melanggar itu semata-mata nyari keuntungan. Iya. Nyari keuntungan, makanya negara juga memberi kesempatan untuk dia, karena kamu dalam tanda kutip mencuri keuntungan negara, udah kalau kamu ketangkap aku denda dengan cara keuangan juga gitu. Kalau dia nggak bisa bayar, kita baru pidana kurungan itu. Nah gitu. Ya, dendanya ya kalau tadi saya sampaikan 3 kali. Kalau masih tangkap kita 3 kali dari nilai cukai yang dia nggak bayar. Kalau dia nggak bayar, ya kita tuntut hukumannya. Tergantung pelanggarannya apa. Kalau misal nggak ada pitanya itu hukumannya bisa 1 sampai 8 tahun, atau kalau bisa cukainya bekas, pita cukai bekas itu 1 sampai 5 tahun itu sama denda. Ada yang 2 sampai 10 kali nilai cukai, ada yang 10 sampai 20 kali nilai cukai ya gitu. Jadi itu nanti prosesnya seperti proses pidana aja. Kita sidik, kita serahkan ke penuntut umum, kejaksaan nanti menuntut ke pengadilan, nanti hakim sidang divonis sampai ke sana. Beberapa sudah ada dipidanakan karena dia tidak bisa membayar dendanya tadi gitu. Jadi itu dia aja teman-teman, jangan sampai kalian jadi pengguna atau memproduksi rokok ilegal itu. Oke, mungkin setelah sekian informasi yang kita bicarakan kita diskusikan bersama untuk teman-teman Junawaska di rumah. Betul. Pesan dan himbauan untuk para perokok pemula Pak, ada nggak untuk para pelajar yang iya, baru betul, mencoba yang masih merokok? coba-coba gitu. Boleh Pak Asri? Dimulai dari Pak Oh, Istri. iya. Iya. Terima kasih. Jadi bagi anak-anak kita atau santri atau apapun lah, ya. Merokok ini sebetulnya di dalam rokok sendiri sudah dikatakan itu merusak kesehatan. Jadi kalau kita di sini tadi sudah ngomong lihat Pak Kukuh nih, ya tadi kan sudah jadi cerminan, kelihatan banget toh. Usianya mungkin sudah luar biasa, tapi tampilannya tetap muda. Karena tadi menghindari hal-hal yang mengganggu kesehatan. Betul. Walaupun tadi mungkin kecil dampaknya, tapi kalau numpuk bertahun-tahun, apalagi setelah Jadi merasa dampak skala enak, panjang. merasa enak, nyaman ngerokok dan sebagainya. Padahal itu belum tentu, tergantung orangnya. Daripada coba-coba, mending tidak. Sudah ada buktinya di samping saya, Pak Kukuh ini. Menghindari hal yang kecil aja, manis, makanan sunset misalnya, yang di situ walaupun sudah ada dari kesehatan dan sebagainya sudah ada kadarnya, tetapi kan yang namanya residu itu nantinya bertumpuk-tumpuk, makin tahun makin lama akan menjadikan bom waktu di diri kita. Mendingan janganlah coba-coba yang baik aja, ya, coba yang baik aja, yaitu misalnya olahraga yang baik. Kalau meningkat ke sana bisa jadi prestasi, kan olahraga yang enak-enak. Jadi jangan yang berkaitan dengan merusak kesehatan kita sendiri. Jadi saya kira itu pesan dari kami. Mungkin Pak Yudi atau Mas Pak Koko. Kalau saya memberikan masukan ya pada teman-teman yang masih muda, karena saya masih muda ini ya, itu sebaiknya jangan merokok, kita ganti dengan olahraga. Karena apa? Saya ingat betul ketika kami ini teman-teman di Dewan itu ya melakukan medical check up ini. Ketika hasil dari medical check up ini kita sampaikan kepada dokter itu komentarnya begini, wah ini nafasnya bisa
lebih panjang dibandingkan teman-teman yang perokok. Jadi menurut saya berawal dari itu akhirnya apa yang menjadi pilihan saya tidak merokok, ini menjadi pilihan yang tepat. Contoh, setiap hari itu saya jalan kaki Pak Sri, jalan kaki paling tidak 10 kilo setiap pagi itu saya. Ya, pagi, Pak. kalau pagi nggak tercapai berarti sorenya. Iya. Malam. Enggak, pokoknya sehari saya harus tercapai 10 kilo, Pak. Iya. Jadi ketika kemarin saya naik si Kunir, stamina-nya lebih Strong. dibandingkan yang lain yang termasuk mungkin yang merokok. Tapi ketika teman-teman ini harus merokok, kan begitu Pak? Iya, betul. Harus merokok. Mungkin misalnya Pak Astrid merokok ya? Enggak. Oh enggak. Misalkan ada teman-teman yang merokok atau teman-teman yang masih SMA ini pemula merokok, ya tadi pesannya merokok kalau nggak bisa beli yang sebungkus begitu ya, just batangan tapi yang penting legal. bercukai. Karena apa tadi harus jenengan semua ini bisa membantu menyampaikan kepada teman-teman atau masyarakat di sekitar, termasuk kepada saudara, kerabat, orang tuanya. Iya, jenengan harus bisa, ya tidak hanya kami ya, panjenengan ini menjadi duta, kira-kira begitulah, duta bahwa ketika kita merokok berarti harusnya rokok yang bercukai, karena tadi ada pendapatan negara yang Nanti kita juga ngerasain gitu. iya, dikembalikan untuk kita. Jadi pesannya itu, kalau bisa tidak merokok, tapi ketika harus merokok ya berarti merokok yang bercukai. Itu saya kira tadi Pak Asri sama Pak Ko udah lengkap ya. Tapi kami dari Naja sedikit dari sisi regulator maupun budgeter ya. Jadi merokok itu tadi mungkin kok naik terus cukainya harganya jadi mahal. Memang itu tujuannya emang salah satu adalah untuk biar kita itu tidak usah membeli rokok. Kalaupun membeli ya seminimal mungkin. Kalau memberi kita disampaikan Pak Ko harus yang bercukai, karena dengan cukai itu nanti ada pemerintah menanggulangi dampak rokok tadi yang kepada masyarakat dan lainnya. Oke, itu aja. Oke, jadi itu ya teman-teman, kalau bagi kalian yang masih pemula nih, diusahakan jangan merokok. Kalaupun kalian harus merokok, belilah yang legal gitu, yang bercukai. Nanti kalau yang ilegal nanti urusannya sama Pak Yudi gitu. Langsung sama pusatnya gitu. Cukai itu diperlukan salah satunya nanti untuk menopang kesehatan yang tidak makan nangkanya kena mulutnya lah ya.